Satu, dua, tiga. Hai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapin dulu yuk perlengkapan yang harus kalian siapkan. Seperti buku tulis dan alat tulis lainnya. Karena Ibu ingin kalian mencatat secara mandiri materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Kalau udah siap, ayo kita mulai belajar hari ini. Belajar dari rumah, kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Udah siap buat belajar hari ini? Kelihatannya udah lama banget ya kalian libur. Jadi sekarang kita mulai lagi belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Subtema 1, perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Pembelajaran 1 dan 2. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, 1. Melalui penjelasan guru dalam video pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian dan cara perkembangbiakan hewan dengan benar. 2. Melalui penjelasan guru dalam video pembelajaran, siswa dapat memahami tahapan hewan bertelur dan berapa lama hewan mengandung dengan benar. 3. Melalui penjelasan guru dalam video pembelajaran, siswa dapat menuliskan 5 ciri-ciri perkembangbiakan hewan. 4. Melalui cerita, siswa dapat mengetahui berapa banyak hasil ternak yang dihasilkan oleh hewan bertelur dan hewan melahirkan dengan tepat. 5. Melalui video dan bimbingan orang tua, siswa dapat membaca lambang bilangan dengan benar. 6. Melalui video, siswa dapat mengetahui cara merawat atau memelihara hewan dengan baik dan benar. 7. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan 3 hak yang dimiliki hewan peliharaan dan 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik hewan peliharaan. 8. Melalui contoh gambar, siswa dapat mewarnai hewan bertelur atau melahirkan dengan kreatif. Nah, jadi itu dia tadi tujuan pembelajaran hari ini. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan makhluk hidup? Perkembangbiakan makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan anak yang sama atau mirip induknya, agar dapat melestarikan keturunan. Tahukah kamu bagaimana sih cara hewan berkembang biak? Kira-kira ada berapa cara ya? Hewan berkembang biak dengan 2 cara, hewan yang bertelur dan hewan yang melahirkan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar kelompok tentang berkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama ada beranak dan bertelur. Kalian amati ya. Hewan yang bertelur dinamakan hewan petelur. Misalnya burung, ular, cicak, pinguin, katak, buaya, dan lain sebagainya. Ayam bertelur, tapi bagaimana ya tahapan ayam buat bertelur? Tahapannya yaitu ayam bertelur. Setelah ayam bertelur, induknya mengerami selama 21 hari. Setelah 21 hari, kemudian anak ayam menetas. Selain itu, hewan yang melahirkan disebut hewan mamalia. Misalnya, kambing, sapi, kuda, gajah, dan lain sebagainya. Berapa lama sih hewan mamalia itu hamil atau mengandung? Apakah sama seperti manusia? Ternyata setiap hewan itu memiliki waktu hamil sendiri. Seperti sapi, biasanya hamil selama 9 sampai 10 bulan. Jerapah biasanya hamil 13 sampai 20 bulan. Paus hamil selama 10 sampai 12 bulan. Lama juga ya hewan-hewan itu hamil ternyata. Terus bagaimana ya ciri-ciri perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan memiliki ciri-ciri yang sama, seperti bergerak,
bernafas, tumbuh, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Hewan dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak hewan berbeda-beda, seperti kodok bergerak dengan cara melompat, ular bergerak dengan cara melata, cicak bergerak dengan cara merayap, ikan bergerak dengan cara berenang, dan pinguin bergerak dengan cara berjalan. Alat pernafasan makhluk hidup itu ada beberapa macam, seperti bernafas menggunakan paru-paru, contohnya monyet, beruang, panda, komodo, kerbau, angsa, dan lain sebagainya. Hewan yang bernafas menggunakan insang seperti leleh, hiu, cumi-cumi, kepiting, udang, kuda laut, dan lain sebagainya. Hewan yang tinggal di dalam air. Hewan yang bernafas menggunakan trakea seperti kupu-kupu, belalang, capung, jangkrik, lebah, dan lain sebagainya. Atau bisa dibilang hewan yang terbang atau yang memiliki sayap. Hewan tumbuh artinya hewan mengalami perubahan bentuk dari kecil menjadi besar. Contohnya, hewan memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, hewan akan mati. Sama halnya dengan manusia. Makhluk hidup memiliki ciri pekat terhadap rangsangan. Misalnya, ketika mencium bau bebauan dari jauh, maka hewan pasti mengetahuinya. Sekarang kalian simak video sebagai berikut. Di sebuah desa terdapat sebuah peternakan alam. Hewan ternak yang ada di peternakan tersebut adalah sapi dan ayam. Suatu hari, pemilik peternak tersebut ingin mengambil hasil telur yang siap dijual. Ternyata hasil panennya sangat banyak. Ada sekitar 2096 kilo. Di hari yang sama, pemilik peternakan tersebut memeras susu sapi mereka. Hasil perahan yang didapat yaitu sangat banyak, sekitar 3.672 liter. Kemudian pemilik peternakan tersebut menjual semua hasil ternaknya ke pasar. Setelah berhasil menjual semua hasil ternaknya, pemilik peternakan tersebut menyanyi dan menikmati suasana senja. Nah, dari cerita tersebut kita mengetahui berapa banyak hasil yang didapatkan oleh peternak di peternakan alam. Hasilnya sangat banyak, yaitu 2096 kilo untuk telurnya dan 3.672 liter untuk hasil susunya. Sekarang kalian simak video sebagai berikut. Lambang bilangan. Dibaca 1250. Angka 1 menempati ribuan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati angka puluhan. Angka 0 menempati angka satuan. Dibaca 1050. Angka 1 menempati nilai ribuan. Angka 0 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati puluhan. Angka 0 menempati angka satuan. Dibaca 1007. Angka 1 menempati nilai ribuan. Angka 0 menempati nilai ratusan. Angka 0 menempati puluhan. Angka 7 menempati angka satuan. Dibaca 1217. Angka 1 menempati nilai ribuan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 1 menempati puluhan. Angka 7 menempati angka satuan. Itulah cara membaca angka dalam satuan ribuan. Sekarang kalian coba perhatikan beberapa gambar berikut. Apakah kalian bisa
menggambar atau mewarnai dari salah satu hewan tersebut, kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk menyiapkan gambar hewan tersebut. Kalian sudah paham belum ya tentang penjelasan perkembangbiakan hewan? Ayo, siapa yang belum paham? Kalau belum paham, minta ibu atau ayah buat ngebantu kalian dalam belajar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga kalian paham apa yang ibu jelaskan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan ke ibu atau ayah kalian. Jadi untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini sudah selesai. Nanti ibu akan kasih kalian tugas yang harus kalian kerjakan. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Semangat belajar karena belajar adalah ilmu yang dapat kita bawa sampai masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.